Halo para trader, kembali lagi di analisa harian kita atau mingguan kita untuk tanggal 18 berarti ya, 18 Agustus sampai 22 Agustus nanti minggu depan seperti apa. Dan kita di tanggal 16 di jam 7 malam. Per saat ini kita record dan untuk kemarinnya dulu ya, ternyata masih berada di zona sell kita walaupun tembus-tembus dikit di area zonanya, area memang lumayan tebal ya sebenarnya di sini areanya. Tapi sudah mulai tembus-tembus sedikit, agak sedikit memang salah memperkirakan untuk SL-nya, namun masih berada kembali di area 3336 ya. Lalu mari kita lihat dari candle daily-nya dulu bagaimana pergerakan minggu depan. Perkiraan kita kemarin adalah sideways bullish atau sideways, ternyata jatuhnya adalah bearish ya. Kita salah memperkirakan karena perkiraan gua adalah di 34 dia menyentuh, ternyata enggak, dia hanya nyicip sih 34, tapi maksudnya tuh perkiraan kita tuh 34 35-an. Berharap ke 5 kali ya. Ini kan 1 2 3 4 5 minggu kemarin kita memperkirakan adalah 5 kali, ternyata enggak. Data CPI dan PPI-nya malah bikin dia drop, USD menguat dan jatuh ke bawah. Berada di area Fibonacci kita kembali dan kita hapuskan terlebih dahulu untuk garis putihnya karena memang kita mari lihat dulu untuk mingguannya agar lebih clear ya untuk dilihatnya. Ntar ini kita kecilkan dulu, kita sampingkan. Nah, kalau dari sini masih ya di area kurang lebih 3262 berarti supportnya dan 3435 adalah area resistennya yang masih mungkin dikunjungi. Minggu kemarin juga masih sama. Kemarin di 3370-an, sekarang 3340-an di bawah area Fibonacci. Berarti ada kemungkinan adalah sideways masih sih. Sideways. Karena kemarin sebenarnya newsnya di minggu kemarin CPI-nya adalah netral, namun PPI-nya bagus untuk USD, harusnya jatuh untuk gold, jatuh dalam artian harusnya bisa menyentuh ke daerah 3262 karena hasil newsnya cukup besar perbedaannya di Forex Factory kita. Namun di sini ketahan ya, di daerah Fibonacci-nya 3330-an ini ketahan beberapa kali bisa dilihat ya. Dari candle daily-nya ketahan di 3330. Ini kalau 3330 jebol baru area selanjutnya 3262 untuk ditujunya ya. Kalau jebol nih 3330 ini cukup tebal. Jadi kalau pengen teman-teman isi buy di sini untuk mingguannya bisa banget sambil kita menunggu hasil news selanjutnya ada apa gitu ya. Nah besok Senin seperti biasa gue lebih suka trading di atas jam 10 biasanya karena Sabtu Minggu kita agak susah untuk memantau news geopolitik seperti apa, lalu market sesi Asia ya itu akan kasih kode biasanya kalau misalnya dia ke bawah atau ke atas. Nah, kalau misalnya dia banting ke bawah kencang, baru kita bisa siap-siap langsung counter aja, buy. Tapi kita lihat dulu hasil newsnya ada apa. Kalau misalnya tiba-tiba drop biasanya di atas berapa? 20 ya atau 50 bahkan kadang-kadang baru open tiba-tiba bisa berubah $50 dari titiknya. Ini 3336 saat ini kalau dia ngebanting 50-an, nah kita langsung cari newsnya kira-kira apa. Kalau cuman turunnya 20-30, biasa gue langsung counter trend. Langsung siap-siap counter ya. Karena biasanya cepat dia mantulnya. Biasanya seperti itu. Begitu juga naik. Kalau naik langsung kita counter juga kalau cuma 20-30, tapi kalau nyampe 50 loncatnya, nah kita cari tahu dulu ada news apa gitu. Oke. Namun untuk minggu depannya bagaimana perkiraan kita? Berarti ini masih adalah sideways. Karena 3262 adalah supportnya dan 3435 adalah resistennya. Kalau jebol maka siap naik ke atas, namun ini benar-benar di daerah area tengah. Jadi berarti menunggu hasil news selanjutnya akan seperti apa. Itu marketnya. Kemungkinan besar adalah buy masih. Kenapa? Karena hasil newsnya kemarin sudah lemah untuk gold, namun gold tidak jatuh dari area supportnya yang 3330 ini atau area Fibonacci-nya kita yang sudah kita tarik dari udah mau sebulan kali ya dari awal ya sampai sekarang masih belum ada perubahan karena memang masih di areanya dan memang terbukti kuat area di arah sini 3330 ini ya areanya. Jadi cuman sudah di bawah area Fibonacci ya, jadi ada kemungkinan besar untuk turun ke bawah, jadi kita bisa cicil untuk buy-nya. Jadi lebih baik nunggu dia drop sih, jadi jangan sell tapi nunggu dia drop baru kita cicil buy seperti itu untuk mingguan kita, target gua ya. Lalu bagaimana sekarang nanti kita pantau dulu untuk hari Seninnya. Area mana aja yang kemungkinan dikunjungi? 3320 dan 33 kita bisa langsung cicil buy di area sini. Dua area ini adalah area yang bagus untuk dicicil. Dan kita tarik dulu untuk areanya. Area yang bagus. Ya. Nah ya, area ini.
area 3350-an atau 33. Walaupun agak terlalu dalam ya kalau 33 ya. Tapi kalau nyentuh bener-bener pagi-pagi biasa kalau baru open gitu ya. Di Senin di jam 5 atau jam 6 kalau langsung open tiba-tiba 33 ribuan, ya boleh lah kita cari buy karena itu pas 36 30 poin ya 36 begitu juga ke atas ada 50 poinan itu bisa langsung kita counter trend gitu ya sampai sore hari atau sampai ada big news selanjutnya. Jadi info lebih lengkapnya bisa gua share di Telegram. Jadi kalau misalnya ada big news gue akan langsung share ke Telegram kira-kira gold akan terbang atau akan drop kemana kurang lebih. Untuk sementara masih turun ke bawah sementara dalam waktu singkatnya ya, dalam waktu sementaranya, tapi untuk jangka panjangnya kita masih cari buy. Oke, lalu kita mari cek sekarang Forex Factory ada news apa di hari Senin. Ini hari Jumatnya kemarin yuannya lihat tuh. Buruk untuk USD berarti baik untuk gold tapi kembali lagi kan netral lagi dia masih drop. Makanya ada dalam jangka waktu pendek kemungkinan gold akan drop ke bawah. Kalau retail set juga sama, merah seharusnya baik untuk gold harusnya terbang, tapi tidak terbang juga karena memang hari Kamisnya, aduh nggak kedetek dari hari Kamis ya, karena di hari Kamisnya itu drop ya untuk goldnya lihat, PPI-nya dia tuh gede banget perbedaannya. Ini biasanya harusnya drop kencang nih. Gue pikir bisa ngejemput ke 3262 gitu ya, ternyata enggak, ketahan bahkan kembali lagi ke daerah titik awal kira-kira 3330-an areanya. Oke, mari kita lihat di hari Senin. Hari Senin adalah sideways, jadi pas banget, bagus banget untuk counter trend. Sangat enak kita ya, karena strategi trading gua adalah counter trend terus-terusan sambil menunggu hasil news. Hari Selasa hanya CPI dari CAD, memang ada pergerakan. Ini harus follow the trend hasil newsnya, tapi kita lihat hasil newsnya apa. Kalau misalnya satu arah, misalnya merah semua, nah itu berarti enak gitu ya. Maksudnya berarti goldnya drop. Kalau hijau semua berarti goldnya terbang ke atas. Seperti itu cara bacanya. Kecuali USD ya. Ini kalau selain USD, kalau misalnya CAD-nya merah berarti goldnya ke bawah. Kalau CAD-nya hijau berarti naik ke atas. Begitu juga hari Rabu di jam 9 pagi ada big news juga untuk dari NZD. Lalu tapi ya kecil lah ya. GBP CPI juga lumayan, ada pergerakan. Hanya pergerakan ya, pergerakan tuh mungkin ya sekitar $30 lah paling per hari kalau newsnya tidak netral. Begitu juga di FOMC hari Kamis. Nah, ini dia FOMC meeting nih ya. Jam 1, berarti dari Rabu malam sudah boleh out dari market. Kalau yang tidak ingin trading news, tapi buat yang teman-teman pengen trading news dari Kamis jam 1 sudah boleh kalian open posisi ya, kalian tebak-menebak lah tuh ya. Kalau gue nggak suka, gue lebih suka nunggu nanti sudah netral atau sudah newsnya sudah keluar. Tapi bisa juga menunda ya. Biasanya tunda dulu mungkin sekitar setengah jam, 1 jam baru ada pergerakan karena masih good afternoon gitu ya, atau good morning ya. Masih baru speak doang, jadi masih belum keluar hasil newsnya seperti apa. Ada bisa jadi paling lama yang pernah gue alamin bisa 3 jaman baru keluar hasil newsnya. Nah, tapi kalau begitu keluar langsung follow the trend, jangan di counter ya guys ya. FOMC ini paling gede nih. Lalu di jam, wah ini sih kesukaan sih. Kami sih trader news paling suka nih ya, trader news ya. 7:30 juga sama, unemployment claim ya, ada flash manufacturing PMI. Wah, kami selalu Jumat juga Fed Chair Powell speak. Wah, ini hati-hati luar biasa teman-teman ya. Di hari Jumat tanggal 22 akankah ada pendarahan MC trader ya? Sekali salah ya, bahkan benar pun kalau kalian nggak pasang TPSL percuma ya. Hijau atau biru kagak kalian TP bisa langsung MC juga berbalik arah nih ya. Ini akan volatile parah nih, Kamis Jumat nih mengerikan ya. Lebih baik hati-hati dalam dunia trading di Kamis dan Jumat ini. Ya, kalau kecuali tunggu hasil newsnya keluar dulu. Tunggu hasil newsnya keluar, jangan di counter. Ya, untuk Kamis dan Jumat terkhusus di jam-jam tertentu gitu ya. Ini pada suka nih. Cuman di beberapa jam ya kalau gua kan lebih suka antara follow the trend atau counter the trend ya. Berarti dari pagi begitu hasil newsnya keluar, nah baru kita trading sampai jam 2:30 atau jam 2 kita out. Lalu lanjut lagi di jam 4 berarti ya, nih 7:30 keluar nih hasil newsnya berarti jam 4 baru kita trading sampai jam 7:30 berarti mati nyala gitu. Untuk atau pasang langsung TPSL langsung pasang tiap entry langsung pasang TPSL-nya karena kalau kejemput SL-nya udah out dari market. Kalau ke TP boleh kita pasang lagi untuk posisi selanjutnya. Oke, berarti
Satu-satu kembali di analisa harian kita. Senin adalah sideways, berarti kita bisa counter the trend. Kalau turun kita langsung buy saja, kalau terbang kita bisa langsung cicil sell. Langsung sell-kan saja, sorry. Barang kalau kalau ke bawah kita bisa cicil buy, tapi untuk terbang baru kita sell-kan ya. Sembari kita menunggu hasil news adalah di hari Selasanya ada news kecil dan Kamis Jumatnya. Kemungkinan terbesar ya kita masih selalu berharap gold untuk terbang ke atas ya. Kemungkinan terbesarnya ya. Tapi kita cari di area bawahnya supaya kita dapat cuannya lebih gede lagi nantinya ya. Kemungkinan terbesar terdalam masih di 3270 atau 3262 dari daily-nya yang terdalam ini ya. Dari beberapa minggu, 2 mingguan yang lalu itu ada yang terdalamnya. Kalau dapat buy-nya dari sini ya. Untuk jangka panjangnya lebih baik 3262 untuk hold buy. Jangka panjang tuh kalau misalnya kalian nggak MC sampai ke 3000 gitu atau 2000 bahkan. Gold turun sampai ke 2000 kalian nggak MC, nah di situ. Ya, cara gue trading untuk invest kasarnya seperti itu ya. Jadi buy-nya tuh malah di area bawah dan nggak akan MC walaupun gold turun ke 2000. Nah itu ya. Untuk yang scalping aja. Untuk yang invest gue ditunggu di 3262 kalau dia dikasih gitu. Ya. Tapi 33 juga udah boleh sih. 33 udah boleh nyicil karena dari Bitcoin sudah tembus new ATH, bahkan saham Indonesia juga sama ya kemarin ya. Juga tembus new ATH. Semoga XAUSD nyicip lah, kasih 35 gitu minggu depannya. Ya, kalau hari Kamis dan Jumatnya big news bagus untuk gold. Walaupun kemungkinan besar harusnya drop ya. Kemungkinan besarnya. Tapi kita pantau lagi seperti apa besok atau minggu depannya setiap harinya di Kamis dan Jumat di analisa harian kita selanjutnya. Oke. So segitu saja analisa harian atau mingguan kita kali ini. Salam cuan.